잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고잉은 언제나 너에게 고잉 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai toksikokinetik dari salah satu senyawa kimia yaitu merkuri. Toksikokinetik di sini mengacu pada bagaimana proses absorpsi, ekskresi, metabolisme, dan distribusi dari senyawa merkuri ini di dalam tubuh organisme. Sebelum masuk ke pembahasan pertama mengenai absorpsi dari senyawa merkuri ini, saya akan menyampaikan dulu anggota dari kelompok 1 ini. Yang pertama itu ada Adri Andrian, kemudian ada Nur Hidayani, kemudian ada saya sendiri Muhammad Alfitra Yasir, ada juga Alia Citra Ramadhani, kemudian ada Nadia Nur Izasyam, dan yang terakhir itu ada Anissa Rafa Ramadhani. Kemudian langsung saja masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai absorpsi. Oke, selanjutnya absorpsi dalam toksikokinetik jenis logam berat merkuri. Merkuri atau Hg dapat diabsorpsikan oleh tubuh melalui beberapa jalur paparan dalam konteks toksikokinetik, yaitu yang pertama melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi, inhalasi uap merkuri, dan juga bisa melalui kontak langsung dengan kulit. Setelah merkuri memasuki tubuh, ia didistribusikan ke berbagai jaringan seperti otak, hati, dan ginjal. Proses akumulasi ini dapat memicu berbagai efek toksik, khususnya pada sistem saraf pusat. Baik, selanjutnya yaitu distribusi dalam toksikokinetik jenis logam berat merkuri. Nah, setelah diabsorpsi, merkuri atau senyawa Hg ini didistribusikan ke berbagai jaringan dan organ tubuh melalui aliran darah. Setelah masuk dalam tubuh, merkuri ini cenderung terakumulasi dalam jaringan yang kaya akan lipid, seperti otak dan organ-organ penting seperti hati dan ginjal. Pada sistem peredaran darah, merkuri ini terikat dengan protein darah, terutama hemoglobin, karena memfasilitasi distribusinya ke seluruh tubuh. Nah, distribusi merkuri ini juga dipengaruhi oleh aliran darah ke organ-organ tertentu dan kemampuan merkuri ini untuk berinteraksi dengan transporter spesifik seperti transporter sistein yang memainkan peran penting dalam penyebarannya ke jaringan dan organ tubuh. Ekskresi merkuri dalam tubuh manusia merupakan proses yang lambat dan melibatkan beberapa jalur utama seperti urin dan feses. Setelah diabsorpsi dan didistribusikan ke berbagai organ, merkuri akan dikeluarkan melalui ginjal ke dalam urin dan melalui saluran pencernaan ke dalam feses. Selain ekskresi melalui urin dan feses, sejumlah kecil merkuri juga dapat dikeluarkan melalui keringat, rambut, dan air susu ibu, meskipun dengan laju yang jauh lebih rendah. Orang dengan gangguan fungsi ginjal cenderung memiliki akumulasi merkuri yang lebih tinggi karena proses ekskresi terhambat. Pemantauan kadar merkuri dalam urin dan analisis fungsi ginjal menjadi langkah penting dalam mendeteksi dan mengelola paparan merkuri secara berkelanjutan. Metabolisme dalam toksikokinetik jenis logam berat merkuri, di mana metabolisme merkuri dalam toksikokinetik melibatkan beberapa proses biokimia yang terjadi setelah merkuri terabsorpsi ke dalam tubuh. Nah, bentuk organik merkuri yaitu metil merkuri dapat berinteraksi dengan berbagai biomolekul termasuk protein dan enzim yang berpotensi menyebabkan gangguan fungsi seluler. Nah, metil merkuri ini memiliki kemampuan tinggi untuk terakumulasi di jaringan, khususnya di otak, di mana ia memicu efek neurotoksik. Namun, di dalam tubuh manusia, merkuri tidak mengalami metabolisme yang signifikan. Meski demikian, interaksi metilmerkuri ini dengan berbagai biomolekul dapat menghasilkan senyawa kompleks yang berpotensi beracun. Kesimpulannya, merkuri merupakan logam berat yang sangat toksik dan berbahaya bagi kesehatan manusia serta lingkungan. Dalam toksikokinetik, merkuri dapat diabsorpsi melalui berbagai jalur, termasuk makanan laut yang terkontaminasi, inhalasi, dan kontak kulit. Setelah diabsorpsi, merkuri, terutama dalam bentuk metil merkuri, didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh, terutama di otak, hati, dan ginjal, yang dapat menyebabkan akumulasi dan efek toksik jangka panjang.
Metabolisme merkuri di tubuh melibatkan interaksi dengan berbagai biomolekul yang sering kali menghasilkan stres oksidatif dan kerusakan seluler. Proses ekskresi merkuri melalui urin dan feses berjalan lambat, terutama untuk metil merkuri yang memperburuk risiko akumulasi dalam tubuh. 다음에 또 만나요